Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazalia Zawandani dengan NPM 24752126. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Power BI, mulai dari dasar visualisasi data, alur kerja, visualisasi antarmuka Power BI, hingga pengenalan Power Query untuk transformasi data. Power BI adalah aplikasi business intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, tabel, dashboard interaktif sehingga data menjadi lebih mudah dipahami dan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Power BI ini mulai dikembangkan pada 2011 dan resmi dirilis untuk publik 2015. Power BI memiliki beberapa fitur utama. Pertama, dapat terhubung dengan berbagai sumber data seperti Microsoft Excel, SQL Server maupun database lainnya. Kedua, memiliki fitur Power Query yang digunakan untuk membersihkan dan mentransformasi data. Ketiga, menyediakan berbagai macam visualisasi data. Dan yang terakhir, Power BI memungkinkan kita membagikan laporan secara online sehingga lebih mudah diakses oleh pengguna lain. Selanjutnya, dasar-dasar visualisasi data. Visualisasi data adalah proses mengubah data yang awalnya berupa angka atau tabel menjadi bentuk visual seperti grafik atau diagram agar informasi lebih mudah dipahami. Contohnya, setiap hari Cinta mendapatkan uang saku sebesar 50.000. Dari uang tersebut, 25.000 itu digunakan untuk membeli makan siang, 15.000 digunakan untuk biaya transportasi, dan 10.000-nya itu untuk ditabung. Jika data tersebut hanya ditampilkan dalam bentuk angka, mungkin akan sulit dipahami. Namun jika dibuat menjadi diagram lingkaran atau diagram batang, kita bisa langsung melihat bahwa pengeluaran terbesar Adi adalah untuk makan, kemudian transportasi, dan sisanya untuk tabungan. Dengan visualisasi tersebut, Adi juga dapat mengetahui pola pengeluarannya setiap bulan. Agar visualisasi yang dibuat lebih efektif, ada 5 tips yang dapat diterapkan. Tips pertama adalah memahami konteks. Kita harus mengetahui siapa yang akan melihat laporan tersebut. Apakah masyarakat umum, manajer, CEO, atau bagian pemasaran. Dengan mengetahui audiens, kita dapat menentukan informasi apa yang paling penting untuk ditampilkan. Tips kedua adalah memilih visual yang tepat. Misalnya grafik batang digunakan untuk membandingkan data, grafik garis digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan diagram lingkaran digunakan untuk melihat perbandingan proporsi. Tips ketiga adalah memfokuskan perhatian audiens. Gunakan warna, ukuran huruf, atau penebalan teks agar informasi yang paling penting lebih mudah diperhatikan. Tips keempat adalah berpikir secara seorang desainer. Susunan visual, pemilihan warna, dan tata letak harus dibuat rapi sehingga dashboard mudah dipahami dan enak dilihat. Dan tips yang terakhir adalah menceritakan sebuah kisah visualisasi yang baik. Tidak hanya menampilkan data, tetapi juga mampu menjelaskan informasi dan memberikan pesan yang ingin disampaikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai alur kerja visualisasi datanya. Dalam membuat visualisasi data, terdapat 5 tahapan utama. Tahapan pertama adalah business understanding, yaitu memahami permasalahan bisnis dan tujuan dari visualisasi yang akan kita buat. Yang kedua adalah data understanding, yaitu mempelajari data yang akan digunakan. Memastikan datanya lengkap, serta mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan analisis kita atau belum. Tahap ketiga adalah konsep visualisasi, yaitu membuat rancangan dashboard atau mock-up agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap keempat adalah data preparation, yaitu menyiapkan dan membersihkan data. Pada tahap ini biasanya dilakukan proses transformasi menggunakan Power Query atau bekerja sama dengan data engineer apabila data berasal dari database. Tahap terakhir adalah visualisasi data, yaitu membuat dashboard menggunakan grafik yang sesuai, mengatur tata letak, memilih warna yang menarik, kemudian membagikan hasilnya kepada para pengguna bisnis BI service. Selanjutnya, antarmuka Power BI. Saat pertama kali membuka Power BI
desktop terdapat beberapa bagian penting yang perlu diketahui. Bagian paling besar disebut kanvas, yaitu tempat kita membuat laporan atau dashboard. Di sebelah kanan terdapat filters yang digunakan untuk menyaring data sesuai kebutuhan. Di bawahnya terdapat visualization, yaitu kumpulan berbagai jenis grafik yang dapat dipilih. Kemudian terdapat data atau files yang menampilkan tabel beserta kolom-kolom yang sudah diimport. Di sebelah kiri terdapat beberapa tampilan, yaitu report view untuk membuat dashboard, tabel atau data view untuk melihat isi data, dan model view untuk melihat hubungan antar tabel. Sebelum mulai membuat visualisasi, kita juga dapat mengatur ukuran kanvas dan mengganti background agar tampilan dashboard menjadi lebih menarik. Selanjutnya, ETL. Sebelum membuat visualisasi, biasanya data akan melalui proses ETL atau Extract, Transform, and Load. Extract berarti mengambil data dari berbagai sumber seperti Excel, SQL Server, atau database lainnya. Transform berarti membersihkan, memperbaiki, dan mengubah data agar siap digunakan. Sedangkan load berarti memasukkan data yang sudah bersih ke Power BI untuk dibuat visualisasi. Semakin banyak proses transformasi yang dilakukan, biasanya waktu refresh data juga akan semakin lama. Selanjutnya, mengimpor data ke Power BI. Untuk mengimpor data, kita memilih menu Get Data, kemudian memilih sumber data, misalnya Excel. Setelah file dipilih, Power BI akan menampilkan daftar tabel yang ada di dalam file tersebut. Selanjutnya, kita dapat memilih Load jika data sudah siap digunakan, atau memilih Transform data apabila masih perlu dibersihkan terlebih dahulu melalui Power Query. Selanjutnya, perkenalan Power Query. Power Query adalah fitur pada Power BI yang digunakan untuk membersihkan dan mentransformasi data sebelum dibuat visualisasi. Di bagian atas terdapat menu Home, Transform, and Add Columns yang merupakan menu yang paling sering digunakan. Di sebelah kiri terdapat Queries Panel yang menampilkan daftar tabel. Di bagian tengah terdapat Preview Data, yaitu tampilan data yang sedang diproses, sedangkan di sebelah kanan terdapat Query Settings yang berisi nama tabel. Jika kita mengganti nama tabel atau nama kolom, perubahan tersebut akan otomatis tersimpan pada Apply Steps sehingga mudah dilacak apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya, identifikasi kesehatan kolomnya. Power Query juga memiliki fitur column quality yang digunakan untuk mengetahui kualitas data. Terdapat 3 indikator, yaitu valid, error, and empty. Valid berarti data sudah benar, error berarti terdapat data yang tidak sesuai dengan tipe data, misal format tanggal yang berbeda-beda. Sedangkan empty menunjukkan adanya data yang kosong. Jika terdapat baris kosong, kita dapat menghapusnya menggunakan fitur remove blank rows sehingga data menjadi lebih bersih. Selanjutnya, replace values. Power Query juga menyediakan fitur replace values yang digunakan untuk mengganti isi data dalam suatu kolom. Contohnya, nilai unit stats dapat diganti menjadi US agar lebih singkat. Setiap perubahan akan otomatis tersimpan pada Apply Steps, sehingga apabila terjadi kesalahan, kita dapat kembali melihat langkah-langkah transformasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, Split and Merge Column. Fitur Split Columns digunakan untuk memisahkan satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan tanda pemisah atau delimiter. Sebagai contoh, order ID CA 2016 sampai 152156 dapat dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu region, order year, and order number. Sedangkan Merge Columns digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom kembali dan menggunakan pemisah tertentu, misalnya tanda hubung atau strip. Kedua, fitur ini sangat membantu dalam proses pengolahan data agar lebih rapi dan mudah dianalisis. Selanjutnya, penutup. Sebagai kesimpulan, Power BI merupakan aplikasi yang sangat membantu dalam mengelola dan memvisualisasikan data. Dengan memanfaatkan Power Query, kita dapat membersihkan dan menyimpan data terlebih dahulu sebelum membuat dashboard. Melalui visualisasi yang tepat, informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas, sehingga membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.